Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita masuk dalam saat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Dialah Allah yang mulia, Dialah Allah yang agung, Dialah Sang Pemelihara hidup kita. Tiada seorang seperti Engkau ya Allah, sebab perbuatan-perbuatan-Mu yang besar telah Engkau lakukan dengan sempurna bagi kami sekalian. Marilah sama-sama kita menaikkan pujian. Kita mau katakan bahwa Dia Allah Sang Juru Selamat kita. Dialah Yesus. Mari kita naikkan pujian sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan. Katakan sebab Kau besar. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu karena hari ini Kau memberikan kami waktu dan kesempatan serta kesehatan yang luar biasa bagi kami, sehingga jemaat Tuhan yang hadir dalam ibadah pagi ini di gereja maupun mereka yang ada di rumah, kami semua diberkatilah oleh Tuhan sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita dalam 1 Petrus 5 ayat 5b.
berbunyi demikian, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang akan yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kita bersyukur tema kita minggu ini, merdeka dari keegoisan. Artinya merdeka dari hidup untuk diri sendiri, hidup juga untuk orang lain, hidup untuk menjadi berkat. Saya percaya setiap kita rindu, baik yang ada hari ini di gereja maupun ada di rumah, kita bersyukur, kita mau untuk menyenangkan Tuhan. Mari kita naikkan pujian, pakai hidupku ini, dalam PPK nomor 350, pakai hidupku. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikutmu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagi-Mu. Bagi-Mu ku relalah. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagi-Mu. Bagi-Mu ku sembahkan, bagi-Mu ku sembahkan, bagi-Mu ku sembahkan. Kita akan siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Mari kita mau katakan, Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Hidupku mau berarti bagi Engkau dan sesama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, satu kerinduan kami untuk senantiasa menyenangkan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama akan belajar firman-Mu. Tuhan Yesus menguduskan setiap kami sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang berkenan, yang boleh senantiasa belajar akan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Mari bersama kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayat ke-5 sampai ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Firman Tuhan yang begitu indah bagi setiap kita. Pernahkah saudara antri panjang gitu ya, berjam-jam dengan cuaca yang panas, belum makan, belum minum, dan waktu saudara adalah terbatas. Namun kemudian tiba-tiba ada orang lain yang menerobos antrian saudara. Dan akhirnya saudara-saudara itu antrinya menjadi lebih panjang. Pernah ngalami? Bukankah kita itu tidak asing ya dengan slogan budayakan antri. Namun situasi diterobos saat antri seringkali terjadi pada diri kita sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, mari kita memikirkannya, mengapa orang lain itu dengan mudah menerobos antrian? Alasannya apa ya? Wah, mungkin capek menunggu, berdiri terlalu lama, malas, tergesa-gesa, ingin segera selesai urusannya. Itu kalau kita menebak alasan orang lain. Kemudian kalau kita pernah melakukan menerobos, kira-kira waktu saya menerobos antrian itu karena apa? Ya karena diajak teman, jadi saya ikut-ikutan. Kita takut nggak keburu waktu, ataupun alasan-alasan yang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat kita menjadi orang yang diterobos antriannya, mungkin kita merasa kebangetan orang itu. Gak ngerti kah ini antrinya panjang sekali, sudah capek. Kita akan ngomong, gak tahu diri orang itu. Namun sebaliknya ketika kita yang menerobos, apa yang akan kita pikirkan? Apa yang ingin kita sampaikan alasan-alasannya? Mungkin kita akan berkata, iya sih soalnya saya terburu-buru, saya ingin segera selesai. Bukankah itu alasan-alasan untuk membenarkan diri kita, membenarkan tindakan-tindakan kita? Saudara, dari jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kecenderungan untuk menghindari atau meminimalkan kesusahan ataupun kesulitan. Tetapi kita berusaha mengejar kesenangan atau sesuatu yang baik dengan setinggi-tingginya. Kecenderungan ini akan menjadi masalah ketika kita mengejar sesuatu yang menyenangkan kita dengan mengorbankan ataupun
mengabaikan akan kepentingan orang lain. Sekali lagi, hal ini menjadi salah, tidak benar ketika kita melakukannya mengabaikan ataupun merusak akan kepentingan orang lain. Dan pada saat manusia, diri kita bertindak atau harus bertindak untuk kepentingan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, itulah yang disebut dengan egois. Itulah yang disebut dengan keegoisan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar untuk merdeka dari keegoisan tersebut. Kita akan belajar untuk mementingkan orang lain daripada mementingkan diri sendiri. Konsep egoisme berakar pada tradisi hedonisme Yunani. Filsuf Yunani kuno yang terkenal bernama Epicurus menegaskan bahwa tujuan hidup itu harus memenuhi kewajiban moral untuk mengejar kesenangan dan menghindari rasa sakit. Dia menulis kepada seseorang, kepada Menosius, dia menulis demikian. Kita mengenali kesenangan sebagai kebaikan pertama yang ada dalam diri kita. Dan dari kesenangan kita, memulai setiap tindakan pilihan dan penghindaran. Dan untuk kesenangan itu, kita kembali lagi menggunakan perasaan kita sendiri untuk menilai setiap kebaikan diri sendiri. Epicurus ini juga mencela pengejaran kesenangan saat menghasilkan rasa sakit. Jadi sedapat-dapatnya dihindarkan dari rasa sakit. Nah, tentu pengajaran dari Epicurus ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka pengajaran dari Epicurus ini di abad pertengahan dicela oleh para teolog Kristen. Karena apa? Kita ketika mementingkan akan kepentingan orang lain, mau tidak mau kita akan berhadapan dengan namanya rasa sakit. Di Filipi 1 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab Allah sudah memberi anugerah kepadamu, bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ada panggilan untuk menderita, termasuk ketika kita belajar mementingkan orang lain. Bagaimana kita belajar mementingkan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, daripada keegoisan itu? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 5-7 memberikan langkah-langkah praktis, langkah-langkah konkret bagaimana kita merdeka dari keegoisan. Pertama adalah menjadikan orang lain adalah penting. Menjadikan orang lain penting. Di ayat yang kelima ini dikatakan demikian. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dalam terjemahan yang lain itu adalah menjadikan orang lain itu subjek. Menjadikan orang lain itu subjek. Subjek artinya apa? Orang lain itu bukan objek. Orang lain itu bukan benda. Orang lain itu bukan barang yang kita manfaatkan ketika kita butuh. Tidak, saudara. Tetapi orang lain adalah subjek. Artinya saya dan orang lain itu adalah setara. Ketika orang lain dan saya adalah setara, saya tidak akan mempergunakannya sebagai tambal botol untuk kesenangan ataupun mencari keuntungan diri sendiri. Tidak, saudara. Tetapi kita akan menghargai dia. Kita akan ngowongke dia. Sehingga ketika kita punya kepentingan,
kepentingan saya adalah penting, tetapi kepentingan orang lain itu juga penting. Sehingga kepentingan saya dan kepentingan orang lain sama-sama dihargai, sama-sama diperjuangkan untuk dilakukan. Petrus menasihatkan kepada orang-orang percaya yang tersebar di perantauan untuk menjadikan orang lain adalah penting. Dan ini adalah langkah praktis yang bisa kita lakukan. Menjadikan orang lain adalah penting. Yang kedua, Petrus memakai analogi kenakanlah kerendahan hati, gitu ya. Dan yang kedua ini kita dapat melepaskan diri dari keegoisan dengan mengenakan pakaian kerendahan hati satu sama lain. Ketika kita mengenakan pakaian kerendahan hati, di sini dipakai analogi pakaian. Dipakai analogi pakaian. Artinya pakaian itu sesuatu yang penting. Sesuatu yang erat dengan diri kita, yang melekat. Kalau itu tidak ada, yang terjadi apa? Kita bisa sakit karena masuk angin, kita bisa malu karena kita tidak mengenakan pakaian. Artinya, kenakanlah pakaian, itu penting. Pakaian apa? Kerendahan hati. Dan kalau kita mengingat kata mengenakan, ini identik dengan status kita sebagai manusia baru. Meninggalkan manusia lama dan mengenakan pakaian baru sebagai identitas kita. Dan menarik ketika kita mau mengenakan akan pakaian kerendahan hati satu sama lain, dikatakan demikian. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Congkak ditolak oleh Allah, tetapi sebaliknya rendah hati itu diterima oleh Allah. Kerendahan hati satu sama lain menjadi standar di dalam berelasi. Kerendahan hati satu sama lain memiliki standar, bukan standarmu ataupun standarku, tetapi standarnya Tuhan. Sehingga di ayat ke-6 dikatakan, kerendahan hati itu selalu dibangun di atas tangan Tuhan. Kerendahan hati kita terbatas, tapi kerendahan hati Tuhan tidak terbatas. Dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa, di bawah tangan Tuhan yang kuat. Artinya apa? Relasimu dengan relasi dengan orang lain diikat di dalam tangan Tuhan yang kuat itu. Dan ketika kita mampu melakukannya dari hari ke hari di dalam kehidupan kita, kita itu akan mendapatkan yang namanya upah. Di sini dikatakan anugerah Tuhan. Apa itu anugerah Tuhan? Kalau kita belajar dari kerendahan hati, standarnya adalah Tuhan. Di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, yaitu Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Yesus menjadi cerminan bagi saya dan saudara. Yesus ditinggikan. Ketika kita mau rendah hati, melepaskan diri kepada Tuhan, pada waktunya Tuhan akan mengaruniakan yang terbaik kepada kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita belajar merdeka dari keegoisan? Yang ketiga adalah melepaskan semua ketidaknyamanan
dengan cepat satu sama lain. Di ayatnya yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Keegoisan dimotivasi oleh pengalaman-pengalaman hidup, baik itu oleh perasaan, pikiran, dan perilaku seseorang. Orang mungkin bisa dimotivasi oleh banyak sekali perasaan seperti amarah, ketakutan, cinta, kasih sayang, kesombongan, rasa keadilan, atau keinginan akan pengetahuan. Namun, keegoisan umumnya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif, hal-hal yang melukai yang terjadi di masa lampau, hal-hal yang tidak nyaman yang menindih di dalam kehidupannya. Sehingga ketika kita ingin merdeka dari keegoisan, Tuhan mengajak kita, lepaskanlah semua ketidaknyamanan itu. Lepaskanlah semua emosi-emosi negatifmu. Dan lemparkanlah itu. Dalam bahasa yang lain, melepaskan ini berarti melemparkan. Kalau yang namanya melempar itu cepat ya, enggak ada yang melempar pelan. Artinya cepat-cepat kamu berikan kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara dan saya memiliki keberanian melepaskan semua ketidaknyamanan itu kepada Tuhan yang penuh kasih, maka akan terjadi satu perubahan, akan terjadi satu pertukaran yang nyata, di mana segala ketidaknyamananmu itu akan digantikan dengan sukacita, akan digantikan dengan pemulihan, akan digantikan dengan pengharapan di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Di ayat selanjutnya dikatakan, karena Ia yang memelihara kamu. Terjemahan yang lain dikatakan, karena Ia peduli terhadap kamu, Dia memperhatikan kamu. Perasaan diterima, perasaan dipedulikan oleh Tuhan, itu akan memberikan rasa disayang oleh Tuhan. Membangkitkan keyakinan bahwa dia tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang akan memulihkan dirinya. Dan dia merasa, saya tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang menopang saya. Maka dari situ dia akan berangsur-angsur mengalami pemulihan dan merasakan di dalam indahnya dekapan kasih Tuhan. Hanya pribadi yang sehat di dalam Yesus Kristus yang dapat mengasihi orang lain, yang dapat mementingkan orang lain sebagaimana Kristus. Di Filipi 2 ayat yang keempat dan 5 berkata demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Dia. Segala ketidaknyamanan kita bisa lepaskan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menolong setiap kita merdeka dari keegoisan. Dengan apa? Menjadikan orang lain itu penting. Yang kedua, dengan mengenakan pakaian kerendahan hati. Dan yang ketiga, melepaskan ketidaknyamanan dengan segera, dengan cepat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami. Tuhan ingin kami mengasihi satu dengan yang lain. Kami tidak mementingkan diri sendiri, tetapi kami peduli. Ya Tuhan, biarlah kami melakukan kebenaran firman-Mu dan kehidupan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan meresponi firman Tuhan yang kita menaikkan pujian KPPK nomor 279. Memperkenankan hati Tuhan.
Satu kali saja. Bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang zaman di segala abad, mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita sama-sama akan masuk dalam pelayanan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi seluruh jemaat Tuhan, secara khusus jemaat GP Kris Malang. Kami berterima kasih, kami terus dukung mereka dalam pekerjaan mereka, usaha, kesehatan, rumah tangga, dan studi anak-anak mereka dalam masa pandemi ini. Biarlah perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami dalam penanganan para pasien COVID-19. Pakailah para dokter, perawat, obat-obat yang digunakan untuk menyembuhkan para pasien agar mereka benar-benar mengalami kesembuhan. Bapa yang di sorga, kiranya juga Engkau tolong akan masyarakat agar ada kesadaran diri sehingga mereka hidup sesuai dengan protokol kesehatan. Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur atas beberapa jemaat kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Ko Gioing, Saudara Tegar Putra Immanuel, Saudara Kevin Jonathan Chandra, dan Bapak Joseph Kristianto. Engkaulah sumber pemberi umur panjang, dan dengan keyakinan kami bahwa mereka semua akan hidup di dalam takut akan Tuhan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Kami juga bersyukur atas hari ulang tahun pernikahan Bapak Ibu Handoyo dan Bapak Ibu Pangestu Stanley. Tuhan, Engkaulah yang memberkati perjalanan rumah tangga mereka, dan ke depan pun Engkau akan tetap setia menjaga dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk persembahan kami, baik jemaat yang memberikan persembahan di dalam ibadah di gereja ini, maupun mereka yang akan memberikan persembahan kepada Tuhan lewat transfer. Karena mereka beribadah di rumah, kami berdoa Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dalam segala kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami menaikkan seluruh doa syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita sudah menyelesaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih sayang dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, serta penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silahkan jemaat mengambil doa teduh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada hari ini kepada saudara. Yang pertama, kami menginformasikan tentang persembahan. Kotak persembahan disiapkan di depan pintu utama gereja. Mohon bagi jemaat yang sudah mempersiapkan dapat langsung memberikan persembahan ke kotak persembahan. Atau bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bisa transfer ke rekening gereja. Yang kedua, warta jemaat dan pengumuman lainnya yang perlu kita informasikan, kita akan informasikan lewat WA. Dengan selesainya ibadah ini, mohon kiranya kita semua bisa pulang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan mohon untuk bisa langsung ke rumah. Tidak bepergian di tempat lain terlebih dahulu. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di gereja, bisa pulang dengan mengikuti arahan dari petugas. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, kiranya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.